Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas siklus air dengan model pembelajaran Project Based Learning. Kalau ingin tahu, simak video ini sampai habis ya. Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media dalam peserta didik melakukan investigasi mendalam terhadap suatu topik untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang telah ditentukan. Manfaatnya adalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan aktif dalam menentukan arah dan proses pembelajaran, memfokuskan pada masalah dunia nyata. Proyek yang dipilih relevan dengan kehidupan nyata dan memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuannya. Proyek yang kami terapkan dalam pembelajaran kali ini adalah proyek siklus air. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Sekarang kita akan membuat suatu proyek atau media pembelajaran tentang siklus air. Ikuti langkah-langkahnya ya.
Sekarang kita akan lanjutkan penjelasan proses terjadinya siklus air. Air yang ada di bumi seperti air di laut, sungai maupun danau, jika terkena matahari akan mengalami penguapan yang biasa disebut dengan evaporasi. Tidak hanya air yang ada di danau, sungai maupun laut, tetapi air yang ada di dalam tumbuhan juga bisa menguap apabila terkena sinar matahari. Dinamakan dengan proses transpirasi. Kemudian, uap air dari proses transpirasi dan evaporasi akan naik ke atmosfer bumi. Uap air ini akan terus naik ke tempat yang dingin dan akan mengalami proses pengembunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air ini berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita kenal dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan, air ini tetapi juga dalam bentuk salju. Turunnya butiran-butiran air ini kita kenal dengan presipitasi. Presipitasi ini merupakan jatuhnya butiran-butiran air dari awan ke bumi. Jadi presipitasi dapat berupa air, es maupun salju. Butiran-butiran air ini akan kembali ke sungai, danau dan juga laut, dan juga diserap oleh tanah disebut dengan istilah infiltrasi. Kemudian akan dialirkan kembali ke sungai dan juga danau, dan ini disebut juga dengan proses penyerapan infiltrasi. Beginilah penjelasan proses terjadinya siklus air. Siklus air ini terjadi secara berulang-ulang. Dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning adalah bahwa siswa akan lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka akan memahami konsep siklus air secara lebih mendalam melalui proyek-proyek yang relevan dan nyata, serta dapat mengembangkan keterampilan, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selain itu, model pembelajaran Project Based Learning juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi topik secara mendalam dan memiliki tanggung jawab atas proyek yang mereka kerjakan. Selain itu, pembelajaran melalui proyek juga dapat membantu siswa mengaitkan konsep siklus air dengan aplikasi dunia nyata, sehingga meningkatkan pemahaman dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.